Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Kali ini, kita akan kupas satu gagasan kunci ya dari buku legendaris Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Buku klasik itu ya, selalu relevan kayaknya. Betul banget. Sumber kita ya buku itu sendiri. Isinya bukan teori doang, tapi hasil riset pengalaman ribuan orang dewasa. Bahkan wawancara tokoh kayak Marconi, Edison, Roosevelt. Wah, kaya banget ya risetnya. Jadi bukan sekedar opini pribadi Carnegie aja. Tepat. Nah, fokus kita hari ini itu satu prinsip yang mungkin agak aneh kedengarannya. Cara terbaik memenangkan perdebatan itu justru dengan menghindarinya sama sekali. Ini dia nih. Kontraintuitif banget kan? Secara naluri kan kita pengennya buktiin kalau kita bener. Iya kan? Apalagi kalau udah yakin banget. Tapi kita mau bedah nih, kenapa dan gimana cara kerjanya? Oke, mungkin pendengar juga pernah nih ya, kejebak debat kusir, rasanya menang, tapi kok hubungan jadi renggang gitu. Nah, diskusi ini bisa kasih perspektif baru. Pas banget. Carnegie sendiri punya cerita soal ini loh. Waktu itu dia lagi di jamuan makan malam Ross Smith. Ada tamu ngutip kalimat, dia bilang dari Alkitab. Oke. Nah, Carnegie ini tahu persis itu kutipan Shakespeare. Jadi ya, dia langsung koreksi aja dengan pede. Langsung keluar ya, sok taunya. Bisa dibilang gitu. Tamu itu ngotot, yakin dari Alkitab. Wah, jadi debat deh. Situasi yang familiar banget ya. Ego kita gampang terusik kalau merasa lebih tahu. Betul. Akhirnya, teman Carnegie, Frank Gammon, yang emang ahli Shakespeare, diminta jadi penengah. Tahu nggak? Dia malah bilang si tamu bener, sambil ngasih kode ke Carnegie. Shh, diam aja. Loh, kok gitu? Padahal dia tahu yang benar kan? Iya. Pas pulang, Carnegie tanya dong, kenapa kok gitu? Temennya jawab, ya jelas itu Shakespeare. Tapi ngapain sih buktiin orang salah di depan umum? Gitu. Nggak bakal bikin dia suka sama kamu. Biarin aja dia selamatkan mukanya. Gitu katanya. Dalam juga ya pesannya. Intinya hindari konfrontasi yang nggak perlu gitu ya, biar orang nggak malu. Persis. Hindari sudut tajam lah istilahnya. Analisis di baliknya ini menarik loh. Kalau kita langsung nunjuk orang salah, itu nggak cuma nyerang argumennya, tapi secara nggak sadar itu nyerang kecerdasannya, penilaiannya, kebanggaannya, harga dirinya. Oh iya benar juga. Kita nggak kepikiran sampai situ kadang. Makanya otomatis orang jadi defensif. Itu mekanisme pertahanan diri psikologis buat jaga ego. Bukan malah jadi terbuka sama pendapat kita. Ada ungkapan lama kan? Orang yang diyakinkan berlawanan dengan keinginannya, ya tetap aja sama pendapatnya. Jadi kayak percuma gitu ya, debatnya. Bisa dibilang gitu. Kalaupun kita menang secara fakta, kita seringkali kehilangan niat baik orang itu. Jadi ya kalah juga sebenarnya, hubungannya rusak. Situasi kalah-kalah jadinya. Konsep kehilangan niat baik ini jadi jelas banget di contoh lain nih. Ada cerita penjual truk, namanya Patrick O'Hare. Dulu nih, kalau ada calon pembeli kritik truk yang dia jual. Gimana tuh reaksinya? Wah, langsung dibantah. Di debat habis-habisan. Dia mungkin sering menang debatnya ya, tapi penjualannya nol besar. Nah, ini dia nih. Bedanya menang argumen sama mencapai tujuan. Dia mungkin ngerasa benar, tapi tujuannya kan jualan truk. Malah nggak tercapai gara-gara debat. Kontraproduktif jadinya. Persis. Terus dia ubah pendekatannya. Pas ada calon pembeli bilang, saya lebih suka truk merek X. Nah, sifat ini nggak langsung nyerang. Oh iya, terus gimana? Dia malah setuju dulu. Dia bilang, oh iya pak, truk X itu emang bagus kok. Perusahaannya bagus, kualitasnya juga oke. Wah, ini menarik. Dilucutin dulu ya potensi konfliknya. Iya. Pembelinya jadi lebih rileks, lebih terbuka kan? Nah, baru setelah itu, sifat pelan-pelan jelasin keunggulan truk yang dia jual. Hasilnya, penjualannya naik drastis. Cerdas banget caranya ya. Dia terapin prinsip hindari argumen, tapi dengan cari titik temu dulu. Setuju sebagian dulu. Jadi kayak bangun jembatan, bukan tembok. Ini jadi inget Ben Franklin deh. Oh, Ben Franklin gimana tuh? Dia juga sadar kalau menang debat itu seringkali kemenangannya kosong. Karena ngorbanin niat baik orang lain. Pilihannya kan mau kelihatan benar atau mau efektif dan jaga hubungan. Jarang bisa dapat dua-duanya lewat konfrontasi. Bener banget. Dan ini berlaku di mana aja ya. Bisnis, keluarga, pertemanan. Iya, universal banget prinsipnya.
Ada lagi nih, contoh di situasi yang lebih formal, agak tegang malah. Kisah konsultan pajak Frederick Parsons. Dia selisih paham sama inspektur pajak soal klaim. Lumayan gede, $9.000. Wah, $9.000. Itu lumayan ya. Inspektur pajaknya gimana orangnya? Katanya sih terkenal keras kepala. Jadi ya debat alot soal $9.000 itu kena pajak atau enggak. Tapi ya gitu, nggak ada hasil. Buntu. Bisa dibayangin sih. Makin ditekan, makin ngotot biasanya orang. Apalagi kalau merasa otoritasnya dipertanyakan. Terus si Parsons ini gimana mecahinnya? Dia berhenti total debat. Ganti strategi. Dia malah mulai muji si inspektur. Oh ya, muji gimana tuh? Dia bilang gini, "Pak, dibanding kasus-kasus besar yang Bapak tanganin, masalah saya ini pasti sepele ya. Saya kan belajar pajak dari buku. Bapak belajar dari pengalaman langsung. Jujur, kadang saya iri loh sama pekerjaan Bapak. Pasti banyak banget pelajaran berharganya." Ah, cerdik banget ini. Geser fokus ya, dari nyerang posisi, jadi memvalidasi keahlian si inspektur. Ini nyentuh kebutuhan dasar manusia buat dihargai, merasa penting. Iya kan? Dia ngubah dinamika dari musuh jadi, ya potensi teman diskusi lah. Danar. Terus gimana reaksi inspektur itu? Langsung berubah drastis. Jadi lebih ramah, cerita-cerita soal kerjaannya, merasa dihargai gitu. Beberapa hari kemudian, dia nelpon Parsons, bilang masalah pajak $9.000 itu beres, sesuai keinginan Parsons. Wow, luar biasa ya efeknya. Kesalahpahaman selesai bukan karena debat, tapi karena empati, diplomasi. Tepat, karena Parsons ngasih pengakuan, jadi inspektor itu bisa kooperatif tanpa merasa kalah. Ini nunjukin kuatnya ngelola ego ya. Ego kita sendiri, sama ego orang lain juga. Jadi kalau kita coba rangkum nih, langkah praktisnya kalau hadapi beda pendapat gimana? Mungkin pertama sambut baik dulu ya, anggap aja peluang belajar. Betul. Jangan langsung defensif, tahan emosi dulu. Terus dengerin dulu baik-baik sudut pandang dia. Cari titik temu, sekecil apapun itu. Nah, ini penting. Terus akui juga kalau mungkin kita yang salah. Dan bilang terima kasih udah ngasih masukan, tunjukin kita hargai pendapat dia. Oke, langkah-langkah itu kayaknya bisa bantu ubah potensi konflik jadi dialog ya. Bukan berarti lari dari masalah sih. Bukan, tapi milih cara yang lebih konstruktif aja buat nyelesainnya. Jadi kesimpulannya jelas ya. Menghindari perdebatan sengit itu bukan tanda lemah atau pengecut. Tapi ini strategi cerdas buat jaga hubungan, bangun pengaruh positif, dan seringkali ini cara paling efektif buat capai tujuan jangka panjang kita. Iya banget. Sebagai penutup nih, ada kutipan bagus dari Abraham Lincoln. Dia bilang, lebih baik ngasih jalan ke anjing daripada digigit gara-gara rebutan jalan, karena kalaupun anjingnya dibunuh, gigitannya tetap nggak sembuh. Dalam ya maknanya. Coba deh direnungkan. Mungkin minggu ini ada nggak situasi di mana Anda bisa milih buat nggak menang argumen. Demi jaga hubungan atau capai tujuan yang lebih gede meskipun Anda yakin banget Anda yang benar. Coba pikirin itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.